Kita harus apresiat gimana kedewasaan taktik Persija di laga ini. Kemenangan 3 gol tanpa balas ini nunjukin kalau efektivitas serangan Macan Kemayoran udah jauh lebih baik dibandingkan laga-laga sebelumnya. Upaya pendekar di Sadane selalu mentok, entah karena buru-buru atau emang transisi bertahan Arema yang sangat solid. Sampai peluit panjang bunyi, skor tetap 0-1. Arema pulang bawa 3 poin. Halo Cah, balik lagi di channel Kancah Sports. Kali ini kita bakal bedah secara mendalam kenapa Persita Tangerang bisa kejebak dalam tren negatif setelah ditekuk Arema FC dengan skor tipis 0-1. Ini bukan cuma soal skor di papan pengumuman, tapi soal konsistensi yang tiba-tiba hilang dan bikin posisi Persita di klasemen jadi makin tricky. Pertandingan hari Jumat kemarin itu sebenarnya dimulai dengan aura yang sangat positif. Persita tampil di depan publik sendiri dan secara statistik mereka benar-benar dominan di babak pertama. Eber Besa berkali-kali nyoba ngebongkar pertahanan Singoedan dari sisi kanan, tapi barisan pertahanan Arema malam itu lagi disiplin banget. Pendekar Cisadane sebenarnya punya kontrol, tapi masalah klasik muncul lagi. Mereka dominan penguasaan bola, tapi bingung pas harus nyelesain peluang di area penalti. Skor kacamata bertahan sampai turun minum, padahal secara fight Persita harusnya udah bisa unggul duluan. Masuk ke babak kedua, basically intensitas pertandingan makin naik. Kedua tim mulai berani keluar dan jual beri serangan. Tapi malapetaka buat Persita justru datang di menit ke-76. Berawal dari pelanggaran di area berbahaya, Gustavo Franca maju sebagai eksekutor tendangan bebas. Tendangannya presisi banget dan gagal diantisipasi sama Igor Rodriguez. Gol ini benar-benar jadi game changer. Kita harus kritis lihat gimana organisasi pagar betis dan antisipasi kiper di momen set piece kayak gitu. Sekali lu lengah di menit krusial, the game is practically over. Setelah kebobolan, Persita langsung all out buat nyari gol penyeimbang. Hoki Caraka dan kolega terus menekan lini belakang Arema, tapi pertahanan Arema malam itu benar-benar rapat kayak tembok. Upaya pendekar di Sadane selalu mentok, entah karena buru-buru atau emang transisi bertahan Arema yang sangat solid. Sampai peluit panjang bunyi, skor tetap 0-1. Arema pulang bawa 3 poin, sementara Persita harus rela nelan pil pahit 3 kekalahan beruntun di Liga. Ini sebuah red flag besar buat tim yang punya ambisi finish di papan atas. Kita lanjut ke berita berikutnya. Persija Jakarta akhirnya resmi kembali ke jalur kemenangan setelah sukses menaklukkan rival klasiknya, Persebaya Surabaya, dengan skor telak 3-0 tanpa balas. Dalam partai panas pekan ke-27 Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemenangan ini literally jadi pembuktian kalau Macan Kemayoran belum habis dan masih sangat kompetitif buat bersaing di papan atas klasemen. Pertandingan dari awal udah kerasa banget dominasi untuk Persija. Tim asuhan Mauricio Souza benar-benar nggak kasih nafas buat Bajul Ijo untuk sekedar megang bola di 5 menit pertama. Ala 05 membuka keunggulan lewat tim putih di menit ke-16 setelah ada drama VAR yang cukup menyita perhatian karena insiden ganda di kotak penalti. Tapi jujur li, bintang utama malam ini bukan cuma Alano, melainkan Axel Runtukahu yang benar-benar pamer kualitas lewat brace atau 2 gol tambahannya di babak kedua. Tepatnya pada menit ke-54 dan 76, Axel jadi mimpi buruk buat lini belakang Persebaya yang malam ini kelihatan sangat kesulitan keluar dari tekanan. Kita harus apresiat gimana kedewasaan taktik Persija di laga ini. Rizky Ridho dan kawan-kawan sukses bikin Persebaya nggak bisa ngembangin permainan sama sekali. Persebaya asuhan Bernardo Tavares kali ini kelihatan kehilangan identitas dan cuma bisa bertahan di wilayah sendiri tanpa ada ancaman berarti ke gawang Persija. Kemenangan 3 gol tanpa balas ini nunjukin kalau efektivitas serangan Macan Kemayoran udah jauh lebih baik dibandingkan laga-laga sebelumnya. Tambahan 3 poin ini emang belum mengubah posisi Persija di urutan ketiga klasemen sementara dengan koleksi 55 poin. Tapi secara psikologis ini masif banget buat ngejaga mentalitas tim. Sementara buat Persebaya, kekalahan ini bikin mereka tertahan di peringkat ke-6 dengan 42 angka. Edukasinya buat kita semua, di level kompetisi setinggi ini, high pressing yang disiplin dan transisi yang rapi adalah kunci buat matiin pergerakan
tim yang punya karakter main cepat kayak Persebaya. Kemenangan meyakinkan ini juga jadi modal yang sangat berharga buat skuad asuhan Mauricio Souza buat terus nempel ketat persaingan juara di sisa musim. Excel Runtukahu ngebuktiin kalau dia bisa jadi solusi tajam di lini depan saat tim benar-benar butuh pembeda. Sebaliknya, Persebaya harus segera evaluasi total karena mereka benar-benar nggak punya jawaban saat ditekan habis-habisan sejak peluit kick off ditiup.